Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Semoga kita senantiasa dirahmati dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita coba mereview materi tentang hukum bisnis, apa yang telah kita diskusikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan saudara-saudara sekalian. Baik, untuk memberikan arah terhadap kaleidoskop apa yang telah kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, kita melihat arah dari gambaran review ini. Baik, kita lihat saudara sekalian. Semoga terlihat dengan jelas, nampak di layar saudara sekalian tentang hukum bisnis ini. Kita lihat, kita sudah memahami pada pertemuan sebelumnya bahwa badan hukum itu ada yang bersifat privat dan publik. Jadi kalau badan hukum privat itu kaitannya dengan individu, kepemilikan satu, tunggal, pribadi, sedangkan badan hukum publik ini terkait dengan kepemilikan kita bersama yang diwakili oleh pemerintah atau negara. Di mana lapangan pekerjaannya atau garapannya adalah atas nama pemerintah atau negara ini, antara lain adalah negara, daerah tingkat 1 dalam hal ini kepemilikan, badan hukum di tingkat provinsi, kemudian tingkat 2 kota madya, dalam hal ini adalah kabupaten dan kota, kemudian seperti bank-bank negara, PLN. Kalau di tingkat kabupaten kita Indramayu itu ada BWI, Bumi Wirauldra, kemudian PDAM. Kalau dulu ada Apotek Dharma Ayu ya, yang sekarang tidak ada. Itu badan hukum publik, badan hukum yang kepemilikannya adalah bersifat umum, bukan pribadi atau privat, tapi milik kita bersama yang dikuasai oleh pemerintah, tetapi hakikatnya adalah ownernya adalah kita semua sebagai warga bangsa. Skupnya negara, provinsi, kabupaten kota. Dan bisa saja itu di tingkat yang lebih spesifik dengan karakter khas sebuah suku. Kalau kita katakan yang lebih real di lingkungan kita adalah desa, itu ada yang dinamakan dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes. Jadi bukan kepemilikan perorangan, tetapi kepemilikan pabrik. Semoga di tahap ini kita semua dapat memetik kepahaman. Yang kedua, kemudian kita telah mendiskusikan tentang hukum perikatan. Jadi pentautan bisa dibaca kalau lebih spesifiknya dari pentautan antara dua orang atau lebih atas hak sesuatu atau pelekatan kewajiban. Contoh kecil, saya berhutang kepada saudara. Saya berhak untuk mendapatkan sejumlah pinjaman, apakah itu uang dan lain sebagainya,
Tapi di lain sisi juga saudara itu memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran di suatu waktu yang telah dijanjikan dalam sebuah perikatan itu. Itu contoh kecilnya. Utang-utang ya. Kalau jelaskan semacam itu. Ini apa yang telah saya sampaikan secara spesifiknya, deskripsi tulisannya. Bisa kita lihat antara kreditur dan debitur. Saya sebagai kreditur, saudara sebagai debitur, saya menerima uang dan Anda menerima kewajiban. Saya berkewajiban untuk membayar, saudara sebagai debitur berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang. Itu dibalik kemudian. Kalau hak Anda untuk menerima pembayaran, saya untuk menerima sejumlah uang. Itu kembalikan. Ada posisi yang mengikat dalam perjanjian. Ada hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang dijanjikan. Bisa juga bukan individu tetapi badan hukum yang telah kita lalui bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentunya. Baik, kemudian salah satu bentuk perikatan itu adalah kontrak. Untuk membuat sebuah kontrak yang baik, tentu harus ada kaidah-kaidah yang bisa menjamin kejelasan dalam sebuah kontrak. Beberapa hal yang telah kita lalui, kita review kembali. Pertama ada kesepakatan, kesepahaman, kemudian sepakat untuk melakukan hubungan di antara dua pihak. Hubungan ini yang menjadikan dua komponen itu mengait, mengikat, ada dua pihak. Kedua adalah adanya kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian. Artinya orang yang tidak memiliki kecakapan secara hukum, dalam dimensi hukum, tidak memiliki kelayakan untuk membuat sebuah kontrak. Contoh kecil dan gamblang, orang yang gila, kemudian walaupun dia kaya raya, memberikan pinjaman kepada seseorang, ini tidak berhak. Sehingga ketika ada wan prestasi, ada salah satu pihak yang dirugikan, ini akan susah ditempuh langkah karena tidak memenuhi unsur suatu kontrak. Adanya satu hal tertentu, adanya objek yang diikatkan. Apa itu? Ada piutang, ada benda, barang, uang, dan lain sebagainya yang akan menjadikan hak dan kewajiban terhadap dua pihak tadi yang mengikat. Kemudian ada suatu sebab yang halal, sebab yang sah, sebab yang secara undang-undang itu diperbolehkan. Bisa saja kemudian orang berupaya melakukan kontrak tetapi itu tidak dilegalkan. Mohon maaf, dalam suasana COVID, saya buka sebentar. Ada suatu sebab yang halal. Kita balik supaya mendapatkan pemahaman tentang halal. Misalkan kita melakukan kontrak perjanjian tentang kerjasama di bidang pengadaan narkoba. Jelas narkoba ini dilarang oleh negara dalam posisi hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara maupun agama.
Ini contoh kecilnya. Atau perjanjian jual beli manusia, trafficking, anak kecil dan lain sebagainya. Poin yang kedua, kita beri kembali, siapa sih yang cakap itu? Dalam dimensi hukum, orang yang dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, itu minimal berusia 21 tahun, atau walaupun belum tapi dia telah menikah. Konsekuensi ketika sudah menikah dikatakan seseorang bisa melakukan percakapan tindakan hukum. Kemudian mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Artinya kalau seandainya kita mau membuat kontrak, tetapi barang itu bukan milik kita, itu di luar ranah kewenangan kita, sehingga tidak bisa untuk melakukan hak dan kewajiban memberikan barang. Sehingga kalau seseorang menjual atau jual beli barang curian, ini dikatakan sebagai penadah, penggelapan dan lain sebagainya, karena tidak ada kewenangan di dalamnya. Kemudian memiliki jiwa dan akal yang sehat, karena ini syarat mutlak. Seorang itu harus memiliki kemampuan berpikir secara jernih dalam melakukan kontrak. Selanjutnya perikatan. Tadi ikatan antara dua pihak. Bukan hanya orang, tapi juga bisa aja bentuknya adalah badan hukum. Itu putus atau hilang ikatan itu oleh beberapa sebab. Adanya pembayaran, kalau hutang piutang itu dibayarkan, maka ikatan itu sudah lepas. Kemudian ingin membayar, tapi dia si debitur tidak mau menerima, tetapi kita menitipkan kepada lembaga yang berwenang, pengadilan. Saya nitip A atau B atau Z, itu bisa menggugurkan perikatan pada waktu tempo itu yang klaim, kita bisa menitipkan pada lembaga-lembaga yang dipercaya. Kemudian pembaruan hutang. Jadi hutang awal dibongkar, maka hutang awal itu sudah tidak berlaku. Kemudian perhitungan hutang atau kompensasi. Hutang dibayar dengan hutang. Saya sebagai kreditur, tetapi saya juga suatu waktu punya kebutuhan terhadap saya sebagai debitur, tetapi suatu waktu saya memiliki kepentingan dengan debitur, dengan kreditur, misalkan tenaga, misalkan pinjam rumah, pinjam mobil dan sebagainya. Kemudian ada sejumlah konversi nilai atau katakanlah rupiah yang paling sederhana, kemudian ditimpakan kepada kewajiban. Saya melunaskan sebagian dari hak saya untuk Anda membayar hutang terhadap saya, misalkan dengan kompensasi tadi saya mempergunakan tenaga Anda misalkan, itu juga bisa menghapuskan. Ada percampuran hutang, ada kemudian pembebasan hutang yang dilunaskan. Biasanya terhadap masih kaitan keluarga. Kemudian musnahnya barang terutang. Barang karena suatu hal tertentu, barang itu menjadi tidak berfungsi, tidak sesuai dengan perjanjiannya dalam waranti atau garansi tertentu misalnya.
Maka di sana biasanya orang ada penambahan beban biaya berupa asuransi untuk menjaga. Kemudian pembatalan, pengguguran di awal, tentu ada kesepakatan tentunya. Kemudian berasal syarat verbal, kemudian adanya lewat waktu daluarsa. Jadi sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Ini biasanya pengaitan dengan sebab tertentu. Di dalam sebuah kontrak ada syarat minimum yang harus kita perhatikan agar terhindar dari kecurangan atau prestasi. Sehingga nanti di sana ada hal yang harus kita bubuhkan di dalam suatu kontrak. Minimal ada di sini kita gambarkan ada 6. Ada nama dan tanda tangan pihak-pihak yang berkontrak, sehingga jelas siapa yang subjek-subjek yang melakukan tindakan hukum di sana. Kemudian ada subjek dan jangka waktu kontrak, artinya batas waktunya jelas. Misalkan sewa sawah 2 tahun dan lain sebagainya. Jika memang tidak ditagih, ya beda soal. Di situ bisa diperdebatkan. Kemudian lingkup kontrak dalam hal apa itu dicantumkan. Kemudian dasar-dasar pelaksanaan kontrak. Siapa berwenang apa? Harus jelas. Siapa berkewajiban apa? Siapa berhak untuk dan atas apa? Kemudian kewajiban dan tanggung jawab mirip dengan poin keempat. Kemudian pembatalan kontrak. Ini apa sifatnya? Ada klausul-klausul pengaman. Kalau ada sesuatu dinamika di tengah perjalanan terhadap perikatan tadi. Ini contoh perjanjian sewa tanah. Lihat enggak? Maksimal ya. Ini ada 2 pihak yang tantangan, kemudian ada penguat materai, ada saksi, kemudian ada berakhir tanggal sekian, gitu kan. Para pihaknya juga jelas, alamatnya di mana, lebih jauh lagi nomor KTP juga dicantumkan, sehingga nanti bisa terdeteksi. Karena KTP itu sebuah identitas resmi negara. Kalaupun dipalsu, ada pasal lain yang akan menjerat. Ini bentuk. Barangkali itu, saudara. Terima kasih, semoga bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita semua untuk mereview, untuk melihat, mengkaleidoskopi tema-tema yang telah kita diskusikan sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.